Siapa namanya, Nak? Zahra. Zahra. Ayahnya ada? Enggak, nanti ceramah ayahnya ya. Ya. Mamanya ada? Enggak juga. Di rumah ya. Ngapain di rumah? Oh, jaga gede ya. Sebutkan surahnya, surah apa? Al-Fil. Surah Al-Fil. Betul? Betul. Hafal surah Al-Fil? Hafal. Coba bacakan Ustaz. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijarratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Oke, tepuk tangan dulu Pak. Nih saya masukkan amplop biar kayak yang lain. Nanti dia iri pula, aku nggak pakai amplop. Tapi saya tambah nih sama punya Ustaz ya. Nah, lebih banyak. Kata Asti, jadi kenapa nggak aku yang jawab itu tadi ya? Tak apa-apa, rezeki sudah ada kadarnya. Ya, kasih. Ibu yang di belakang jelas suaranya, Bu? Suara jelas. Kalau wajah saya jelas, Bu? Kalau seandainya ibu-ibu wajah saya kurang jelas, silahkan maju ke depan juga nggak apa-apa. Karena nanti Pak, takutnya karena ibu-ibu sekarang ini garis keras semua. Sampai di rumah nanti suaminya yang dimarahin. Wah, ini panitia, bapak-bapak pula di depan, ibu-ibu di belakang. Ustadznya ganteng tapi tak nampak. Nah, ini yang saya khawatirkan Pak. Jadi kalau ibu-ibu kurang jelas nampak muka saya, silakan maju ke depan. Ke atas panggung juga boleh. Jelas ya Bu? Jelas. Mak, belum lagi awak kerja dikasih minum. Memang mantap. Masjid apa kita ini Pak? Al-Hidayah. Luar biasa, insyaallah. Mas, minta tolong masuk basnya kecilin sedikit Mas. Ya. Oke, cek sound dulu kayak biduan. Baiklah, Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya ingin menertibkan dulu anak-anak kita. Anak-anak Ustadz mana angkat tangannya, boleh angkat tangan? Boleh? Ustadz sudah siapkan hadiah jauh-jauh dari Kandis. Nih, Ustadz sudah menyiapkan 5 amplop. Siapa yang bisa jawab pertanyaan Ustadz, bisa bawa pulang amplopnya. Isinya bervariasi, ada gambar monyet, ada gambar mama kalian juga di sini. Jadi saya minta anak-anak Ustadz yang berada di belakang boleh yuk ke depan sini. Menyesal di belakang, Ustadz sudah menyiapkan amplop. Ayo silakan yang mau ke depan. Nih lihat Pak, amplopnya warna apa Pak? Biru. Mau? Bisa beli chip nih. Ayo sini, anak-anak sini, depan Ustadz sini. Ayo. Saya Pak, sengaja Pak nyuruh anak-anak di depan Pak. Saya dulu waktu kecil Pak, kenapa saya jadi Ustadz sekarang? Saya dulu kecil sering dapat amplop dari Ustadz. Karena duduk paling depan. Kalau duduk di belakang main HP itu nanti Pak. Betul lah, main HP nanti itu. Yuk, anak-anak yuk. Yang laki-laki perempuan silakan boleh duduk depan ya. Nih udah ada 2 orang. Ini calon-calon dapat nanti di warna biru nih. Ayo, Ustaz sudah siapkan. Oke. Memang anak desa Boncang Mahani nggak ada yang mau duit ya. Bapaknya toke sawit semua. Nah, ini yang bahaya. Tapi kalau ditawari siapa yang duduk depan dapat 1 hektar. Nah, kencang itu mamanya nyuruh cepat.
Baiklah, sambil berjalan kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan semangat Ustaz yang anak-anak calon pemimpin masa depan ini. Duduk. Ini kan manis ini. Nanti dia di belakang ada yang berkelahi, ada yang main Mobile Legends, ada yang main Free Fire. Oke, sudah bisa kita mulai? Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal saya lihat jamaah Masjid Al-Hidayah ini, Nurul Hidayah ini lebih kurang 2000 orang. Tapi yang jawab salam saya cuma 20 orang. Sisanya pada kemana ya? Ibu masih semangat? Saya mau dengar suara ibu dulu. Bu, masih semangat bu? Belum semangat. Ibu masih semangat? Masih, alhamdulillah. Bapak masih semangat pak? Wah, luar biasa. Masih kuat lagi suara bapak-bapak. Kalau memang masih semangat, pantun kedua ini saya coba pakai. Salam kedua ini saya coba pakai pantun, boleh? Jalan-jalan ke rumah Pak Ahmad. Ada Pak Ahmad sini? Ada? Kalau nggak ada kita ganti Pak Rahmat. Kebetulan ada wali santri kita di sini, anaknya namanya Rahmat. Jalan-jalan ke rumah Rahmat. Rumah Rahmat mengambil buluh. Ada buluh di rumah kita Pak? Nggak ada? Nggak. Siapa yang jawab salam Ustaz paling semangat dapat duit 10. Kan kalau ada duit cepat orang. Ya, mau jawab salam Ustaz dengan semangat? Oke. Tapi ulangi pantun Ustaz pakai cakep, bisa? Jalan-jalan ke rumah Rahmat. Rumah Rahmat mengambil buluh. Siapa nanti yang jawab salam Ustaz paling semangat? Di dalam ini ada duit 10. Terserah. Mau 10 lembar Pak? Mau dia 10.000 atau uang 100-nya 10, terserah. Pokoknya nanti lihat sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang paling semangat Pak Kades? Tunjuk Pak Kades. Ini yang nggak pakai peci nih. Baju merah. Oh, peci merah. Sini nak, sini. Ini bukan anak Pak Kades kan? Tak, saya takutkan pakai orang dalam. Bukan ya? Bukan. Oke nak, sini ya, sini. Tepuk tangan dulu Pak, kepada kita nih. Nah, pilih satu. Satu jangan dua. Ya, oke, dah, boleh. Salah. Oh, memang kalau udah dapat duit lupa. Nggak mau nih salamnya Ustaz. Simpan, nanti diminta sama mamanya. Simpan. Baiklah, yang terhormat Pak Kades Desa Boncamahan, saya tak tahu tadi. Duduk manis, bercakap, berceleduk tadi. Rupanya samping saya Pak Kades. Hampir saya disalamin. Kemudian yang terhormat Ketua BKM Pengurus Masjid Nurul Hidayah, yang terhormat Ketua PHBI, karena kalau tak ada Ketua PHBI maka acara kita tak ada malam hari ini. Betul Pak? Betul. Dan yang terhormat juga orang tua-tua kami yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, Pak RT, Pak RW, peserta aparatur kepala desa, dan juga yang saya banggakan, saya hormati tulang kita Rang Putih. Beliau yang mengundang saya jauh-jauh dari Kandis ke sini. Luar biasa, beliau juga tadi mengarahkan kami jalan macet. Walaupun tadi saat lantas terlambat dilangkahi beliau tadi saat lantas tadi. Set. Hampir masuk parit beliau tadi. Terima kasih saya ucapkan kepada
Enggak, Bu? Enggak. Jadi pecinta siapa, Bu? Pecinta baginda Rasul. Dan yang saya banggakan anak-anak calon pemimpin masa depan. Amin. Akan lahir nanti anak yang duduk di depan ini, Pak, Bu. Akan lahir di antara mereka nanti yang akan jadi presiden. Amin. Ada nanti yang akan menjadi bupati Bengkalis. Amin. Ada yang duduk di sini nanti akan menjadikan kepala desa Bonjamang. Amin. Tapi slow Pak Kades, masih lama. Karena saya lihat senyum Pak Kades kayak senyum tak ikhlas gitu. Masih lama Pak Kades. Nah, kalau hujan tidak apa-apa, kesini aja dekat ayah-ayahnya ya. Insya Allah. Itu dia. Dan juga yang saya banggakan remaja masjid yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Pak masih semangat. Bapak masih semangat. Ibu masih semangat. Ini Ustaz memang biasanya selalu penutup. Kalau penutup itu biasanya tutup yang kecil, penutup botol kecil, kan begitu kan? Makanya badan saya agak kecil-kecil gimana gitu. Jadi kalau memang Ustaz penutup, ibu masih sanggup selama 1 jam? Bu, sanggup? Saya minta jawab dengan teriak, sanggup Bu? Pak, sanggup selama 2 jam? Remaja masjid, sanggup selama 3 jam? Jamaah sanggup selama sampai 4 jam? Kayaknya jemaah Desa Boncang Mahang, jemaah Nurul Hidayah ini belum pernah melihat Ustaz mati di atas panggung. 4 jam, siapa yang mau ceramah 4 jam Pak? 1 jam ya udah serak kita. Baiklah, kebetulan bapak-bapak, ibu-ibu, saya ini tipikal Ustaz yang suka dengan ikan. Saya Ustaz yang suka dengan ikan. Kebetulan tadi makan disediakan dengan ikan, Masya Allah, nikmat luar biasa. Maka dari itu saya awali dengan pantun ikan. Ikan sepat, ikan gabus. Tahu Pak lanjutannya? Lebih cepat, lebih bagus. Tambah ikan lele. Tadi kami disediakan ikan lele, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, tak bertele-tele. Tambah 1 ikan mujair Pak. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan mujair. Lebih cepat, lebih bagus, tak bertele-tele, cepat cair. Mantap, pandai bapak-bapak. Cepat cair. Itulah ikan yang saya tunggu-tunggu Pak. Ditambah 2 lagi. Ikan kakap, ikan gabus, banyak cakep tak bagus. Tambah 1 lagi, ikan kakap disambal tuk-tuk. Kalau Ustaz banyak cakap nanti jamaah ngantuk. Jadi maka dari itu, karena saya suka dengan ikan sepat, ikan gabus, mungkin nanti ceramah saya tak panjang-panjang. Sekarang jam 9.15, jam 10 kurang lebih 1 jam kita tutup pengajian kita. Sanggup? Mau cepat apa lambat? Jadi katanya sanggup ceramah 2 jam. Ditanya mau cepat apa lambat? Cepat. Oh, ini. Bapak mau malam mingguan Pak? Malam Jumat kemarin udah Pak? Nah, malam mingguan stop dulu. Malam ini kita dengar ceramah dulu. Baiklah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da nabiyyunal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah yang mana pada malam mulia ini, malam hari ini kita masih banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, Bapak, Bu, oi gitu ya kalau dipanggil ya, Bu. Kurang keras, Pak. Oi gitu Pak, enggak apa-apa, agak ngegas sedikit enggak apa-apa. Pak, alhamdulillah. Saya peringatkan malam hari ini bapak-bapak remaja masjid
silakan. Karena bapak-bapak ini masuknya ilmu ke dalam otaknya kalau sambil merokok. Betul Pak? Karena kalau bapak dengar ceramah sambil ngantuk, api rokok itu sudutkan ke pipi bapak. Hilang itu ngantuknya. Karena nanti kalau di yaumil hisab tak ada ahlul hisab. Tak ada Pak. Makanya sekarang yang ahlul hisab silakan hisab rokoknya. Kita membantu program pemerintah membayar pajak kepada pemerintah. Betul? Betul. Nah, yang tidak merokok tidak usah mengharam-haramkan rokok, cukup diam duduk dengar tidur. Nah, silakan. Karena nanti orang yang merokok tidak akan ada yang masuk surga. Nah, good. Kenapa saya katakan seperti itu? Nah, itu yang bilang dua orang betul, itu nggak merokok tuh. Kenapa saya bilang orang yang merokok tidak akan ada nanti masuk surga? Di surga tidak ada api. Kalau bapak mau menghidupkan rokok bapak, pergi ke neraka. Bayangkan, sedangkan 3000 tahun perjalanan menuju ke neraka, itu orang sudah terbakar. Belum sempat lagi bapak bawa rokok bapak ke sana, jangankan terbakar, apalagi rokoknya Lukman. Rokok haram. Itulah saya bisa katakan rokok haram. Kenapa haram? Nggak pakai bea cukai. Ditambah lagi rokoknya budak merah. Wah, sudah selesai itu Pak. Nah, makanya sekarang yang mau ngisap, silahkan mengisap, tak apa-apa. Lanjut. Bersyukur kita kepada Allah yang mana pada malam hari ini ya Allah kita berdoa Allahumma shayban nafi'an. Hujan gerimis adalah salah satu tanda keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hari ini punya hajat silakan minta kepada Allah karena salah satu doa yang mustajabah ialah pada saat hujan turun. Ibu yang ingin suaminya bertambah keimanannya minta kepada Allah. Bapak yang hari ini sawitnya lagi trek-treknya minta kepada Allah. Ibu ingin mendapatkan anak yang soleh dan soleha mumpung gerimis lagi turun minta kepada Allah. Bapak yang masih kurang istrinya satu minta kepada Allah. Oh, kalau udah minta istri dua aja semangat kali. Inilah pentingnya kenapa pengajian itu bapak-bapak dan ibu-ibu dipisah. Karena kalau digabung itu pulang-pulang di ronsen merah itu perut suami, dicubit dari belakang. Nah, makanya bersyukur kita terpisah, ibu-ibu di belakang, bapak-bapak di depan. Maka dari itu Pak, apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Wah, belum ya Pak? Belum dah sadaqallah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dengar ini Pak baik-baik. Dengar ini Bu baik-baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau mensyukuri nikmatku, maka akan kutambah. Maka hari ini saya tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu, ada kita bersyukur hari ini? 10 orang yang bersyukur. Bu, ibu bersyukur dengan suami yang sekarang, kalau bersyukur jawab alhamdulillah. Pak, saya tanya hari ini sawit bapak sedang trek-treknya, alhamdulillah. Hari ini sawit bapak sudah mencapai angka harga 2.000, alhamdulillah. Hari ini kita mendapatkan anak yang soleh dan soleha, alhamdulillah. Hari ini Bu, ibu dikasih rezeki sama suaminya hari ini cuma 100.000, alhamdulillah. Hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Karena ketika kita mengucapkan alhamdulillah, ketika kita bersyukur, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Allah tidak akan pernah ingkar janji Bu. Beda sama manusia. Biasanya kadang kades, RT, RW suka ingkar janji. Insya Allah kades di sini tidak. Insya Allah. Dulu ada kades kayak gitu di sini, cuman sekarang sudah
mati. Dulu ada juga RT yang tak pernah nepati janjinya dulu, tapi sekarang sudah mati. Insya Allah RT sekarang tidak. Amin. Ada Pak RT kita? Ada? Lengkap malam ini, enak nyinggung. Bayangkan Pak, ketika kita bersyukur Allah akan tambah. Nah Pak, siap ya kalau saya tanya jawab alhamdulillah. Karena ketika kita bersyukur Allah akan tambah. Siap Pak? Ibu dulu saya tanya, Bu, ketika kita diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pak, sekarang saya tanya, Bapak bersyukur apa tidak dapat istri yang sekarang? Alhamdulillah. Oh, semangat Bu. Berarti kalau Bapak bersyukur dengan istri yang sekarang, Allah akan tambah istri satu lagi. Itu janji Allah Pak, bukan janji saya. Bersyukur Bapak dengan istri yang sekarang? Syukur. Pelan, tadi kencang ngomongnya. Saya lihat bapak-bapak di sini sepertinya takut dengan istri. Makanya Bu, saya kemarin update status di Facebook saya Fadli Harahap, boleh berteman. Saya posting kemarin, dicekik dan dibanting itu hanya berlaku pada Lesti Bilar. Kalau saya lihat ibu-ibu desa Puncak Mahani, desa Jamaah Masjid Nurul Hidayah, sepertinya mereka yang banting dan mencekik suami. Kalau saya lihat, apalagi yang Boru Regar, Boru Hasibuan, ya, Boru Purba. Tadi kata Pak Kades, di sini banyak orang purba. Kata udah Rahab, banyak orang purba. Apa itu purba? Purbalingga. Maksudnya Pak, orang Jawa. Itu dia. Iya, walaupun di sini orang Jawa, saya lihat ibu-ibu di sini, ibu-ibu garis keras ini, ibu-ibu yang suka melawan sama suami, betul Pak? Wah, ini betul, betul katanya. Bu, coba dilihat suaminya siapa nih Bu? Kayaknya tersiksa kali dia nih Bu. Maka dari itu, kalau kita bersyukur, ya Allah Pak, jangan sampai kita kata Allah, qalilan min ibadi syakur, sangat sedikit dari hambaku yang mau bersyukur. Bayangkan, Nabi Muhammad pernah ditegur sama Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, di dalam Al-Quran, kalau engkau jadikan pepohonan di muka bumi ini sebagai penanya dan lautan di muka bumi ini sebagai tintanya, tak akan ada yang bisa menghitung nikmat Allah. Betul Pak? Sekarang saya tanya, siapa di sini umurnya yang sudah 50 tahun? Ada? Banyak, nggak lama lagi. Nggak lama lagi dapat rezeki. Coba kita hitung, tahu saja jauh-jauh, 10 tahun saja umur kita. Coba kita hitung berapa harga oksigen kalau kita duitkan dengan sekarang. Bapak tahu oksigen sekilo di rumah sakit berapa? Tahu? 35.000 kalau nggak salah saya. Kalikan, itu habis cuman waktu dalam paling berapa jam? Coba hitung sudah berapa jam kita hidup, berapa oksigen yang kita hirup, sepeser pun Allah tidak minta. Betul Pak? Betul Bu? Betul. Tapi kenapa kita enggan bersyukur kepada Allah? Ketika manusia diberi nikmat, kemarin waktu sawit harganya 3.000, lagaknya minta ampun. Dari kereta Revo yang biasa dipakai sama lesing-lesing naik jadi Pajero. Betul Pak? Ada kayak gitu di sini Pak? Dulu ada, sekarang sudah mati. Pas harga sawit 3.000 minta ampun, beli Pajero. Pada saat sawit turun terjun bebas 1.000, jual Pajeronya, mampus. Itu manusia itu kebanyakan ketika diberi nikmat oleh Allah, dia selalu lupa. Ya, manusia ketika diberi nikmat selalu lupa. Tapi kalau diuji dengan Allah, diuji dengan kesusahan, ya susahnya lah hidup sekarang, minyak mahal, minyak goreng susah, beli bensin di eceran 13.000, beli di Pertamina pakai aplikasi mati kita, ya Allah. Susahnya zaman sekarang, tengok suami kurang ajar, banyak mencip. Susah, begitulah manusia. Tapi Pak, ketika selalu kita banyak bersyukur, maka akan Allah tambah. Pak Kades bersyukur sekarang jadi Kades Pak. Bersyukur Pak. Insya Allah kalau Bapak bersyukur nanti ditambah Bapak jadi naik anggota Dewan. Amin. Pak RT
Nah, siap-siap bapak nanti naik jadi Pak Kades. Tapi masih lama, nanti kalau sekarang berantem pula. Bu! Oh, Bu! Kayaknya ibu-ibu di Masjid Nur Hidayah ini kurang semangat. Bu! Saya tahu Bu, sekarang akhir bulan, jangan dinampakkan kali Bu. Pak! Alhamdulillah! Itu dia. Kemudian salawat serta salam kita dia akan buat junjungan alam, yakni buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, berarti bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini banyak yang belum tahu. Bu, Pak, pernah suatu ketika Nabi Muhammad naik ke atas mimbar. Pada saat Rasul naik ke atas mimbar, Rasul mengaminkan 3 kali. Amin, amin, amin. Lantas sahabat bertanya setelah Rasul turun dari atas mimbar, ya Rasul, mengapa engkau mengaminkan 3 kali pada saat naik ke atas mimbar? Rasul menjawab, tadi pada saat aku naik ke atas mimbar, malaikat Jibril berdoa kepada Allah, lantas aku mengaminkan. Pertanyaannya, kalau sudah malaikat Jibril yang berdoa, Nabi Muhammad yang mengaminkan, pasti doanya diijabah. Apa doa salah satunya diantaranya? Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, celakalah umatmu ketika disebutkan namamu, tapi enggan mereka berselawat. Hati-hati Pak. Kalau kita dengar nama Nabi Muhammad, hati-hati Bu, maka kita jawab. Boleh jawaban yang panjang, boleh jawaban yang pendek. Tadi sudah dicontohkan anak Adro, ketika mendengar kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, itu boleh yang pendek, boleh yang panjang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu, Bapak, pada saat momentum Maulid Nabi inilah kita perbanyak kita sholawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa saya katakan seperti itu? Bulan Maulid ini bulan kelahiran Rasul, di mana kita harus memperbanyak kita sholawat. Cek, halo. Kalau ada hari ini kelompok yang mengatakan Maulid bid'ah, ada Pak? Banyak. Ada. Di sini ada nggak? Dulu ada, sekarang sudah mati. Bu, sudahlah zaman susah, banyak fitnah akhir zaman, ditambah Rizky Bilar tidak dipenjara, betul Bu? Orang makin susah, makin pula banyak fitnah agama. Hati-hati Pak, Islam itu nanti akan terbagi di akhir zaman dengan 73 golongan. Sekarang pertanyaannya, jemaah Masjid Nurul Hidayah golongan yang keberapa? Saya tanya, ada yang bisa jawab? Gak ada. Makanya itu Pak, hari ini banyak kelompok yang mengatakan Maulid bid'ah, sholawatan bid'ah, sikit-sikit bid'ah, wirid bid'ah, yasinan bid'ah. Betul Pak? Banyak Pak. Banyak Bu. Ini orang-orang yang seperti ini, kalau kata orang kampung kami, uak-uak makan salah pala kali awak. Uak-uak makan kerupuk, oh minta ku tepuk kan gitu. Kalau dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan, bid'ah itu dibagi menjadi 2. Ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Sama mereka Pak, bid'ah itu nggak ada yang hasanah. Semuanya dolalah. Kullu dolalah finnar. Setiap yang sesat itu di neraka kata mereka. Udah, orang-orang yang kayak gini gampang. Bid'ah artinya hal yang baru. Zaman Rasul memang tidak ada maulid. Orang gampang, ada masalah agama tinggal jumpa sama Rasul. Dulu kita ingin mendapatkan syafaat Rasul gampang. Kita tinggal mengabdi kepada Rasul, membantu dakwah Rasul. Kita dapat syafaat Rasul. Bayangkan, orang yang hari ini mengatakan Maulid Nabi bid'ah, itu orang yang mengkaji agama baru kulitnya saja. Makanya yang membuat manusia sombong itu ada 3. Yang pertama, ziyadatul ilmi, orang yang bertambah ilmunya. Makanya orang kalau baru bertambah ilmunya sedikit dia sombong tuh Pak. Betul Pak? Betul. Baru ngaji sehari nanti dia bilang, sholatmu salah, harusnya tangannya gini. Woi, zikirmu salah, harusnya zikirnya gini. Betul Pak?
mati. Itu hati-hati. Ada 3 yang membuat orang sombong. Makanya hari ini kalau ada yang bilang bidah, udah simpel, kami nggak maulid kok, kami cuma ngaji sejarah Nabi. Bayangkan orang-orang yang membid'ahkan maulid Nabi. Bayangkan Pak, ya Allah Pak, di antara semua Nabi itu ada satu doa yang mustajabah. Cuma Nabi Muhammad lah yang didoanya dalam doa Nabi Muhammad itu untuk umatnya supaya umatnya mendapatkan syafaat. Bayangkan Pak kita, ya Allah, hari ini kita ingin mengingat sejarah Nabi, hari ini kita ingin bersolawat kepada Nabi, hari ini kita ingin mengingat bagaimana perjuangan dakwah Nabi. Ada orang kelompok sikit-sikit bid'ah. Itu tadi yang saya bilang, wak makan salak. Alak kalian. Bayangkan Pak, makanya momentum kali ini ketika kita perbanyak sholawat. Apa hadis ini? Hadis qudsi Pak. Hadis qudsi itu langsung turun dari Allah kepada Nabi Muhammad. Man shalla alaiya wahidan, barang siapa yang bersolawat kepadaku, kepada Nabi Muhammad 1 kali, sallallahu alaiha bi'asran, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Bayangkan Pak, apa tidak dahsyat ketika kita berselawat kepada Nabi Pak. Gitu Pak. Alhamdulillah. Gitu Bu. Alhamdulillah. Bayangkan Pak, ketika kita berselawat nanti, ya Allah Pak, ya Allah, ini saya ceritakan ini Pak. Ketika di padang mahsyar Pak, ada yang udah pernah ke padang mahsyar? Pak Kadis mau nyoba? Serius? Nah, Pak RT udah pernah? Mau nyoba? Tulang orang putih mau nyoba? Enggak. Saya pun enggak mau nyoba. Bayangkan nanti ketika di padang mahsyar, Masya Allah, berkahnya hujannya mulai reda, tapi cuacanya makin panas. Gak usah Pak, panasnya hari ini belum apa dibandingkan nanti panas di padang mahsyar. Bayangkan Pak, di padang mahsyar nanti manusia itu dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Ibu-ibu sekarang gak laku lagi pakai rubani. Bapak-bapak yang pakai baju, yang pakai sarung wadimor, gajah duduk, gajah berdiri, gak ada tuh Pak. Ya, semua kita di padang mahsyar dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Matahari 1 jengkal di atas kepala manusia. Hari itu manusia berteriak kepada Allah, ya Allah, aku tidak peduli amal apa yang aku perbuat. Cepatlah panggil hamba di yaumil hisab, ya Allah. Kenapa manusia teriak seperti itu? Karena saking panasnya padang mahsyar. Apa yang dapat menyelamatkan manusia? Cuma 2. Pertama, amal ibadah. Ini sholat jamaah sudah malas, sawitnya 10 hektar, zakat penghasilan nggak mau dikeluarkan, zakat fitrah nggak ada, sedekah nggak ada, infak nggak ada. Mau selamat di padang mahsyar, ngimpi. Apalagi satu lagi yang bisa menyelamatkan kita di padang mahsyar adalah syafaat baginda Rasul. Makanya ketika kita makin banyak bersolawat, kita akan banyak menabung syafaat. Bapak mau bersolawat? Mau? Ibu mau bersolawat? Kalau memang mau, mari kita sama-sama bersolawat. 1 kali kita, sudah berapa kita tadi solawat? Dikali 10. Ini kita tambah 1 lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tenang Pak.
rupanya besok kredit bank sudah jatuh tempo. Betul Pak? Bu, tenang sholawatan Bu. Tenang kan Bu? Ketika kita sedang sholawatan tidak terpikir kita kan Bu, rupanya besok arisan sudah jatuh tempo. Betul ya Pak? Maka dari itu perbanyak sholawat Bu. Bapak perbanyak sholawat. Kalau ada istri bapak yang bukan bersolawat, dia lebih suka lagu dangdut, ruqyahkan. Nih, sekarang mama sekarang itu tuh, apalagi lagu Lesti, hafal kali mak sekarang nih. Bukannya sholawat justru nyanyi dangdut pula dia. Betapa malang nasibku ditinggal, makanya malang nasib ibu. Coba ibu banyak sholawat. Bapak juga kurang-kurangi nyanyi lagu tentang istri curiga kepadaku. Ya, makanya istri bapak kerja curiga. Tapi coba bapak sholawat. Latullah salamullah la toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tenang Bu, enak Pak, enak. Bayangkan Pak, ada satu cerita tentang syafaat baginda Rasul dengan orang yang berselawat. Bayangkan, pernah pada saat Isra wal Mi'raj, Nabi itu jalan-jalan ke surga dan neraka. Bayangkan Pak, pada saat Nabi jalan-jalan ke neraka, dilihat rupanya ada umat Nabi Muhammad yang masuk ke neraka. Bayangkan Pak, didengar nih Pak ceritanya nih Pak. Pada saat umatnya masuk ke dalam neraka, Nabi Muhammad meminta sama penjaga neraka, ya malaikat, aku minta umatku itu diangkat dari neraka, timbang ulang amal baik dan amal buruknya. Pada saat diangkat ini umat dari api neraka tadi Pak, ditimbang amal baik dan amal buruk, rupanya masih banyak amal buruknya. Bayangkan Pak, lebih berat amal buruknya daripada amal baiknya. Lantas karena Nabi Muhammad itu tadi saya katakan, Nabi Muhammad adalah salah satu Nabi yang memberi syafaat, salah satu Nabi yang memberi pertolongan kepada umatnya. Bayangkan, dikeluarkan dari kantong Nabi Muhammad, diletak di fil mizan. Mizan itu timbangan. Rupanya karena timbangan sholawat tadi dahsyat, lebih berat daripada amal keburukannya, langsung auto masuk surga. Bayangkan, bayangkan. Hati-hati kita Pak. Kalau ada kelompok yang mengatakan sikit-sikit sholawat bid'ah, itu dia sebenarnya mau menyesatkan kita. Makanya dalam kitab Pak, dalam kitab Ta'lim dijelaskan Pak, ini makanya pentingnya kita belajar malam hari ini Pak. Oke, kalau kata dia maulid bid'ah, kita bilang malam ini kita ngaji aja, kita belajar. Dalam kitab Ta'lim dijelaskan Pak, fasikun kafirun. Bahaya besar adalah ketika al-alimun muta'attikun, orang yang pintar durhaka terhadap ilmunya. Itu bahaya besar. Ada bahaya yang paling besar Pak. Mau tahu Bapak? Ibu mau tahu Bu? Bahaya yang paling besar dijelaskan kata Syekh Burhanuddin dalam kitab Ta'lim bahwasanya akbaru minhu al-jahilu mutanassikun, adalah orang bodoh yang taat beribadah. Itu bahaya yang paling besar. Kenapa dikatakan seperti itu Pak? Kalau orang pintar dia durhaka, bahaya durhaka. Tapi bahaya yang paling besar, orang bodoh taat beribadah. Apa maksudnya Ustaz? Imam sholat Allahu Akbar, rupanya sholatnya salah. Pada saat baca Al-Fatihah, rupanya tak ada bacaan Al-Fatihahnya, langsung Alhamdulillahirabbil alamin, Qul huwallahu ahad. Kita tetap ikuti, kita tidak tegur, kita ikuti tadi yang bodoh tadi, maka kita ikut masuk salah kita. Orang masuk neraka, kita masuk neraka. Orang masuk jurang, kita masuk jurang. Itu pentingnya kita malam hari ini belajar. Makanya maulid tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan maulid itu mesti diadakan di bulan 12 Rabiul Awal. Harusnya setiap hari.
Ustaz kami nggak sanggup Ustaz setiap hari Ustaz. Oke, tiap minggu. Ustaz kami nggak sanggup Ustaz tiap minggu. Oke, nggak sanggup tiap minggu, tiap bulan. Nggak mesti pada saat bulan Rabiul Awal. Tapi kalau Bapak, kalau jamaah Masjid Nurul Hidayah mengadakan Maulid Isra wal Mi'raj, pengajian-pengajian lain, tetap undang ustadznya Pak, diharap masuk sedikit. Promosi sedikit. Woi Pak, udah mau 2024 nih Pak. Politik. Bayangkan Pak, maka dari itu kita rubah. Yang kita dulu punya pemahaman, oh iya betul ya. Oh iya, yaudah kita perbanyak sholawat, kita perbanyak mengingat Nabi Muhammad, kita perbanyak belajar tentang sejarah. Anak kita ini Pak, ya Allah, kalau cuma sekolahnya di SD negeri, belajar agama cuma 2 jam, betul nak? Ini yang sekolah di SMP, dalam seminggu belajar agama cuma 2 jam, sedangkan anak santri saya ini belajar agama tiap hari, tiap minggu, masih banyak yang jadi setan. Apalagi anak bapak yang belajar agama cuma 2 jam. Mau belajar sejarah tentang Nabi. Ibu, saya mau nanya, ibu dalam 1 minggu berapa kali ibu belajar agama? Nah, kan nggak terhitung kan? Nggak terhitung belajarnya kapan. Ibu-ibu zaman sekarang lebih banyak dia nengok gosip. Taruh pakai tongsi sambil masak, lihat berita terkini. Berita terkini, Rizky Bilar tidak jadi di penjara dikarenakan Lesti menarik gugatannya. Nah ini dia. Bapak saya tanya, apalagi yang pekerja sawit, pagi setelah sarapan pergi kita ke ladang, betul Pak? Di ladang ada, kita buka YouTube Pak, nonton pelajaran agama, nonton ceramah-ceramah Ustaz, ada Pak? Tak ada. Momen-momen seperti inilah kita belajar. Walaupun Bu, saya kasih tahu ya Bu ya, suami ibu ini di ladang bukan manen dia, tapi mencit dia sama kawannya. Pergi dia ke warung kopi, dia izin ya, mana Bang itu jumpa Pak RT. Padahal rupanya Pak RT yang ngajak mencit. Nah, ini bahaya-bahayanya orang mencit ini. Makan tidak pernah pakai bismillah, masuk rumah tidak pernah pakai bismillah, habis itu keluar rumah tidak pernah pakai bismillah, pada saat mutar bismillahirrahmanirrahim katanya. Nah, ini bahaya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada malam hari ini mari kita kupas tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, hari ini kita posisikan diri kita sebagai apa? Yang bapak-bapak jadi bapak-bapak, yang ibu-ibu jadi ibu-ibu, yang anak-anak jadi anak-anak. Kita posisikan diri kita. Kita lihat, itu saya bilang tadi, apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillah. Sebenarnya pada diri Rasulullah itu telah ada contoh, telah ada suri tauladan. Maka hari ini Bapak, kalau Bapak ingin mencontoh Nabi Muhammad, contohlah sejarah. Makanya malam hari ini kita kupas tuntas, walaupun tidak tuntas-tuntas sekali, karena nggak cukup. Sirah Nabawiyah itu, wih Allah tebalnya itu, apalagi dikupas malam hari ini. Singkat saja, ya. Apalagi tambah hari sudah hujan. Ditambah saya juga di Pekal Ustaz ikan sepat, ikan gabus. Sekarang jam 10 kurang, masih ada 20 menit lagi. Kita lanjut. Pak, Bu, Nabi Muhammad itu Pak adalah salah satu sosok Nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Bayangkan Pak, mulianya Nabi Muhammad. Nabi Nuh. Nabi Nuh itu Pak, tak sanggup dia lagi melawan umatnya. Tak sanggup Nabi Nuh menghadapi umatnya. Makanya berdoa dia kepada Allah, mendapatkan wahyu dia dari Allah, disuruh membuat kapal. Bayangkan Pak, Nabi Yunus yang ditelan ikan paus Pak, tidak sabar dia menghadapi umatnya Pak. Rupanya pada saat Nabi Yunus meninggalkan umatnya, malamnya umat Nabi Yunus semuanya beriman kepada Allah. Tapi sayang, seribu sayang, Nabi Yunus terlambat. Dia sudah dihukum oleh Allah, dicampakkan dari kapal, ditelan oleh ikan hiu. Bayangkan Pak, Nabi Zakaria, Nabi Ismail, bayangkan Nabi Adam dihukum oleh Allah dikarenakan jangan memakan buah kuldi. Rupanya tergoda dia sama Siti Hawa. Makanya hati Pak,
yang dapat menyerumuskan kita bapak-bapak ke neraka adalah Siti Hawa. Hati-hati kita, hati-hati. Yang menggoda Nabi Adam itu Pak, memakan buah kuldi. Pada saat Nabi Adam digoda, ya Adam makan buah kuldi ini, tidak makan. Rupanya setelah Nabi Adam keliling sama Siti Hawa, capek rupanya mengelilingi surga. Ya Hawa, buah kuldi ini Hawa, ini banyak airnya. Kalau kau minum hilang dahagamu. Rupanya digoda, bang, hei, kita makan ya bang, buah kuldi itu haus kita bang. Iya ya dek kan? Ya udahlah dek, kita makan. Dimakanlah buah kuldi itu. Pada saat dimakan buah kuldi, karena kebetulan Allah langsung melihat, terkejut Nabi Adam, makanya tersangkut buah kuldi itu di tenggorokan. Nah perempuan ini karena dia sudah terbiasa ngomong cepat, makan cepat, semuanya serba cepat, betul Pak? Makanya perempuan itu kalau ada ngomong, apalagi orang Melayu Pak, oh itu macam kereta api, oh nak kemana meko di depan di jalan-jalan, bayangkan, itu orang Melayu, belum tadi yang baru Purbalingga tadi. Walaupun orang Jawa kan, halus memang, tapi pedas. Kue sampai nanti mas, kue mencit terus, randui utang kue, suami cilaku. Bayangkan, makanya Siti Hawa pada saat makan buah kuldi terkejut, jatuhnya di mana buah kuldinya? Nah, gak usah diperpanjang, sampai situ aja. Itulah dia. Maka dari itu Pak, Nabi Muhammad itu Pak, ya Allah, beda dengan nabi-nabi yang lain. Makanya Nabi Muhammad khotamul anbiya, nabi penutup, nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Bayangkan Pak, dahsyatnya Nabi Muhammad itu. Sedikit pun Nabi Muhammad tidak pernah berbuat dosa. Akhlak Nabi Muhammad itu Al-Qur'an. Sifat Nabi Muhammad itu adalah Al-Qur'an. Perilaku Nabi Muhammad itu adalah Al-Qur'an. Bayangkan Pak, makanya hari ini kalau kita teladani sifat baginda Rasul, kalau kita teladani akhlak Rasul, insya Allah Pak, kita akan masuk surga. Apa dijelaskan dalam kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami, Babul Adab, dijelaskan bahwasanya ma min dambin sayyin fil mizani illa bi husnil khuluq. Nanti tidak akan ada yang lebih berat pertimbangannya nanti di yaumil hisab kecuali akhlak yang baik. Sholat kita hari ini 1000 rakaat, belum tentu kita masuk surga. Bu, hari ini ibu ya, sholat ibu 1000 rakaat. Banyak hari ini ibu banyak bersedekah, berzakat. Tapi kalau akhlak ibu terhadap suami tidak baik, maka ibu masuk neraka. Makanya malam ini saya bilang, kita posisikan yang suami seperti apa layaknya suami ketika Rasulullah menjadi suami. Ibu-ibu, bagaimana kisah istrinya para Rasul itu memuliakan baginda Rasul. Makanya istri Rasulullah itu Bu, memuliakan Rasul sangat-sangat mulia. Ibu tidak percaya? Beda dengan ibu-ibu zaman sekarang. Bu, kata Nabi Bu, perempuan itu gampang masuk surga. Jihad istri itu ada 3. Yang pertama di sumur, yang kedua di dapur, yang ketiga di bapak-bapak di kasur gitu ya. Itu jihad istri Bu. Makanya kakak saya tegur. Dia kemarin ikut kelompok-kelompok yang sikit-sikit jihad. Jihad sana dia ke Suriah, pulang-pulang mati jadi janda. Saya nasihati istri jihadnya sama suami, saya bilang. Bayangkan kata Nabi, idza sholaitil mar'ah, kalaulah perempuan itu cukup sholat saja dia 5 waktu. Sholat wajib aja Bu, sholat saja. Nggak usah sholat sunnah, sholat wajib saja. Bisa Bu? Bisa Bu? Bisa? Itu yang pertama, idza sholaitil mar'ah, kalau perempuan cukup sholat saja. Kemudian yang kedua, wasaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan, wa ta'a zaujihi, taat kepada suaminya, dan yang keempat, wa dzikru farjihi, menjaga kemaluannya.
kecuali terhadap suaminya. Malaikat berkata kepada istri kita, Pak, udkhulil jannati fi ayyi abwabin ma syi'ti. Masuklah kamu perempuan, masuklah kamu para istri ke surga mana saja yang kamu mau. Bu, saya tanya, kadang ibu-ibu lah apalagi orang Jawa, alah Ustaz, cangkemnya aja enak ngomong, padahal prakteknya susah Ustaz. Apalagi yang nomor 3, betul Bu, taat sama suami, itu paling sulit Bu. Betul Bu? Betul Pak, betul Pak. Sulit istri itu taat sama suami Pak? Sulit. Kayaknya bapak-bapak di sini memang tertekan kali ya. Sulit katanya. Ngomongnya antara semangat dan takut. Pak, memang betul Pak. Perempuan ini Pak, waduh ya Allah. Bu, ketika ibu taat sama suami ibu, surga ibu itu ada pada suami. Khadijah, Aisyah, itu memuliakan Rasulullah sangat dahsyat. Mana ada Rasulullah, mana ada Aisyah, Khadijah istri-istri Rasul itu mencekik Rasul itu tak ada. Merepeki Rasul itu tak ada. Maki-maki Rasul itu tak ada. Makanya kalau istri kita baru Siregar, baru Asibuan, baru Lubis, baru Dalimunte, itu suami yang nanti dikubur tidak akan diazab lagi oleh malaikat. Kenapa saya bilang? Ayah saya ceramai, ya tenang ya. Ayah saya kan, mama kami kan guru regar tuh. Saya bilang tenang ya. Nanti ayah dikubur, enggak lagi ayah disiksa kena azab kubur. Kenapa gitu nak? Kita sudah disiksa di dunia sama istri kita ya. Wah Pak, betul. Mama kami dulu, ya Allah, barbar. Woi Marzuki katanya, pasangkan dulu gas itu di dalam perut katanya. Wajib ketawa tuh paling kuat itu. Barbar Pak. Makanya Pak, ada penelitian mengatakan Merdeka.com itu perempuan sanggup mengeluarkan kata dalam satu hari itu 3.000 kata. 3.000 kata. Kalau saya katakan penelitian Merdeka.com ini salah. Lebih dari 3.000. Contoh, saya merasakan juga. Contoh, pulang kita dari kerja, mandi kita, anduk tadi kering posisinya. Namanya kita suami ya Pak ya. Banyak lupanya, betul Pak? Betul Pak. Kita taruh anduk di atas kasur, itu nggak selesai perkara rumah tangga. Pandai kau sekarang ya Bang ya. Tadi anduk tuh kering Bang, kau pakai basah, kau taruh pula di atas kasur Bang. Kalau seandainya kasur tuh basah, anak tidur nanti pilek batuk dia, kita ke rumah sakit, habis duit untuk beli obat Bang. Kalau sudah nanti anak minum obat, apalagi sekarang obat kena ginjal, banyak kena ginjal Bang, itu masih anduk basah. Anduk basah itu Pak, udah 1.000 tuh Pak. Belum lagi anaknya pulang dari sekolah pakai baju putih, tahu-tahu rupanya karena jalan kita ini rusak kan, banyak debu kan, kanan kiri paret, main pula lah di paret. Sampai ke rumah mamanya menjadi-jadi dia, jadi setan. Pandai kau ya, sifat putih yang udah kurang ajar sama ke ayahmu, pergi sekolah baju putih, pulang baju hitam. Itu masih 1 anak, kalau 5 anaknya mati. Bayangkan Pak. Itu istri zaman sekarang sulit masuk surga Bu. Betul Bu. Makanya pada saat Rasul jalan-jalan pada saat Isra Mi'raj, itu banyak Rasul melihat di neraka isinya perempuan. Itu Pak, kalau kita boleh nanya Pak, kita tanya sama Rasul, ya Rasul, ada nggak istri Jamal Nur Hidayat yang Rasul lihat di neraka? Rupanya di Joko banyak. Tapi insya Allah tidak. Kalau saya lihat istri-istri kita ini besok semuanya masuk surga. Bu, nah, udah gak semangat ya. Bu, alhamdulillah, masih semangat Bu. Sikit lagi Bu. Maka dari itu Bu, kita tiru perilaku istri-istri Rasul. Kita juga Pak, terkadang istri kita itu merepet, melihat bapak kurang ajar. Betul Bu? Betul Bu? Nah, betul. Pulang lama-lama bukannya cari duit, main batu domino pula, sambil minum tuak pula. Tapi tidak, itu dulu, sekarang sudah mati. Bapak-bapak ini akan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan mulianya baginda Rasul Pak. Rasul itu Pak akhlaknya Pak. Ya Allah.
saking mulianya Rasul memperjuangkan umatnya Pak. Makanya kenapa saya bilang kesal saya dengan orang yang kelompok-kelompok mengatakan bid'ah sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Kita memuliakan Rasul Pak. Rasul itulah yang memang memberi pertolongan kepada umatnya. Bayangkan Pak, nabi-nabi terdahulu tidak. Lihat Nabi Musa, justru umatnya tenggelam di dalam laut, betul Pak? Nabi Muhammad tidak, bersujud puluhan tahun. Nabi Muhammad hanya untuk menolong umatnya. Ketika di akhir hayatnya, Nabi Muhammad mengatakan ummati, ummati, ummati. Ya Allah, kita aja dipikirkan Rasul, masa iya kita tidak mikirkan Rasul? Apa nggak kurang ajar kita ini Pak? Betul Pak? Maka dari itu Pak, ya Allah, mari kita muliakan baginda Rasul dengan perbanyak sholawat. Kita teladani, ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak. Bayangkan Pak, mulianya akhlak baginda Rasul. Pada saat Rasul pergi ke Taif, Bapak pernah ke Taif? Ada yang udah pernah umroh atau haji? Bapak pernah ke Taif? Belum? Insya Allah kita doakan semua yang hadir semua di sini berangkat ke Taif. Amin. Bayangkan Pak, makanya tadi di jalan saya macet, saya bilang tenang, sabar, ikhlas. Perjuangan dakwah kita hari ini belum ada apa-apanya. Rasul dakwah pergi ke Taif, bukannya disambut, tapi disambit. Bayangkan, Rasul pergi ke Taif berdakwah, bukannya disambut, justru disambit. Makanya saya bilang tadi sama supir, saya bilang tadi sama manajer saya yang ganteng tuh, markanya Arahap tuh. Masih lajang nih Pak. Kalau ada ladang Bapak 10 hektar, udah anak gadis belum nikahkan lagi Pak. Ini Ustadz ini Pak, mantap. 11-12 sama saya. Bayangkan Pak, belum ada apa-apanya saya bilang. Rasul itu berdakwah dilempar batu, kita berdakwah baru kena macet sudah mengeluh. Saya bilang, Ustadz zaman sekarang enak, saya bilang. Diundang di telepon, disediakan makan, difasilitasi tempat, mobil mewah, dijemput enak, pulang-pulang dapat ikan mujair lagi. Betul Pak? Betul. Ini ngeluh makin status ustaz zaman sekarang. Ya Allah, ngeri kali lah perjuangan dakwah kali ini ya Allah. Macet, jalannya berliku-liku. Wah akan salah kali ya Pak. Bukannya disambut, tapi disambit kening Rasul itu Pak, berdarah. Bayangkan, Taif itu Pak, kanan kirinya itu gunung. Jadi Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad merintih kesakitan, Allah spesialkan, Allah turunkan malaikat Jibril untuk memenuhi kebutuhan Nabi Muhammad. Apa kata malaikat Jibril Pak? Bu, masih semangat Pak? Masih? Oke, kita gas sedikit lagi nih. Bayangkan, pada saat kening Rasul untuk berdarah, malaikat Jibril nanya, ya Muhammad, kalau engkau minta hari ini Muhammad, gunung-gunung di Taif ini, aku hancurkan Muhammad. Aku hancurkan ini Muhammad, aku timpakan ke kaum Taif ini, maka mati hari ini orang Taif Muhammad. Ibu tahu apa yang dijawab oleh Nabi? Bapak tahu apa yang dijawab oleh baginda Rasul? Tahu tak? Tidak? Ini saya kasih tahu malam hari ini. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Jibril. Malaikat Jibril itu dahsyat Pak kekuatannya Pak. Dikarunia oleh Allah. Sayap malaikat Jibril itu aja Pak. Sayap itu. Ini menutupi bumi Pak. Bayangkan besarnya malaikat Jibril itu Pak. Jadi kalau menghancurkan bukit Taif itu gampang, kecil. Ya. Bayangkan, lantas apa yang dijawab Nabi Muhammad? Dijawab Nabi Muhammad, ya Jibril, kalau engkau matikan hari ini kaum Taif, kalau engkau matikan hari ini umatku yang ada di Taif, dalam keadaan berdarah nih kening Rasul nih Pak, dalam keadaan berdarah nih.
Kalau engkau matikan ya Jibril, nanti tidak akan ada lagi yang akan menyembah kepada Allah. Ya Allah Pak, menangis saya mendengar ceritanya. Bayangkan dahsyatnya Rasul itu Pak, dahsyatnya mulianya hati Rasul itu Pak. Lihat Pak sekarang Pak, terbukti apa yang dibilang baginda Rasul. Sekarang Taif paling banyak menghasilkan ulama-ulama kontemporer. Hari ini Taif banyak ulama-ulama yang menulis kitab-kitab fikih, kitab-kitab tafsir, banyak yang menegakkan kalimat tauhid hari ini di Taif. Bayangkan Pak. Jadi Pak Kades, kita sebagai pemimpin, Pak RT, siapapun Pak Imam, Ustaz ya Allah minta tolong ingatkan nanti orang-orang yang nggak ke masjid di sana. Wih, geram kali awak. Masjid sudah megah, masjid sudah besar, tapi jamaah sudah cuma dikit. Betul Pak? Nah, betul. Ini yang tadi nggak ke masjid mikir ya Allah nyesel pula aku ikut maulid ya. Kena singgung. Biarkan Pak, tugas kita hanya berdoa sepanjang doa kita, ya Allah berikanlah hidayah kepada jamaah kami, kepada masyarakat kami. Kita cukup berdoa saja. Karena kalau kita tegur, nggak dicakapi kita setahun, betul Pak? Betul. Nah, makanya malam hari ini saya tegur nih, nggak cakapan pun kita setahun 2 tahun, yang bolos kan kita nggak kenal. Tadi permintaan panitia, Ustaz singgung Ustaz yang nggak ke masjid. Oh suka kali Ustaz memang kerjanya nyinggung memang. Ini saya singgung dulu ya. Nah itu dia. Bayangkan mulianya baginda Rasul. Nanti di akhir kita singgung tentang sholat Pak ya. Nanti kita singgung. Kita selesaikan dulu sejarah Rasul. Pada saat Rasul tadi berdarah keningnya, itu yang diminta Rasul. Apa tidak mulia? Sekarang pertanyaan. Coba Pak Kadis kita lempar batu. Kita lempar ya. Habis itu datang malaikat Jibril ngomong, Kades, mau aku balikkan tenda ini sama jamaah ini? Apa yang bilang Pak Kades? Mau balikkan aja, tidak apa-apa, enak kan orang yang lempar. Ini orang yang nggak tahu disyukur, udah anaknya dibantu disunatkan, diuruskan KTP-nya, awak ngurus program jalan desa, masih juga diceritain di belakang. Betul Pak Kades? Kok ketawa Pak Kades? Sabar Pak Kades. Betul Pak? Beda kita. Apalagi ibu-ibu. Jatuh misalnya daun jambu di rumah tetangga, turun malaikat Jibril. Hei ibu-ibu, kamu kesel nggak nih daun berjatuhan di rumahmu? Kesel. Jadi mau apa? Mau saya lemparkan janjang sawit ke rumah dia? Mau. Beda dengan baginda Rasul. Maka dari itu tugas kita Pak, cukup mengikuti Rasul. Bisa Pak? Saya nggak akan menjelaskan panjang kali lebar mana akhlak yang baik, mana yang buruk. Simpelnya saja, Nabi pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, ma huwal birru, ma huwal ismu, apa itu dosa, apa itu pahala, apa itu dosa? Dijawab sama Rasul, al birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Kemudian apa ismun? Ismu, dosa. Kata Rasul, mahaka fi sodrika, dosa itu ketika kamu perbuat, hati tak tenang. Betul Pak? Betul? Sekarang saya tanya, Pak Kades, contoh nih, dana desa baru turun ini. Ada keselip nih 100 juta nih. Mau kita ambil, kan mikir dulu kita kan Pak Kades. Ya Allah, ini duit umat ini. 100 juta ini bisa menyekolahkan anak-anak makin miskin. Bapak ketua pengurus masjid mana tadi angkat tangan Pak? Mana Pak? Pak saya tanya Bapak Imam, misal contoh nih uang pembangunan masjid berlebih nih, contoh ada berlebih, pasti di hati kita sebelum kita melakukan dosa bergejolak kan Pak? Betul Pak? Betul kan? Ya Allah, duit berlebih sikit memang 300.000, tapi dibeli beras kita mantap. Bapak contoh nih, yang punya toki-toki sawit, ada toki sawit di sini? Ada? Angkat tangan boleh Pak? Oh itu yang di belakang kita itu. Toki sawit Pak? Betul Pak? Toki sawit misalnya ini, kan itu kan nanti orang nimbang sawit, rupanya sawit itu 3 ton, dikurangi jadi 2,5 ton. Sebelum kurangi pasti kita mikirkan Pak, ya Allah berbohong. Betul Pak?
Betul. Jadi kuncinya akhlak yang baik itu adalah kebaikan. Setiap dosa itu adalah akhlak yang tidak baik. Udah, itu saja. Selesai itu pengajian kita malam. Bisa Pak? Jadi kalau ada kita mau berbuat dosa, pasti kita mikir dulu. Contoh aja nih. Dulu waktu kami kecil, ada duit ini di jalan. Masih kecil nih, sudah ada jiwa-jiwa pencuri nih Pak. Tengok kanan kiri, tutup. Nanti udah sepi, pura-pura ngapain kaki, angkat duit. Betul Pak? Saya dulu pemain saya kayak gitu Pak. Kecil, cuman sekarang sudah tobat. Mikir kita nengok kanan kiri. Ya Allah, duit siapa dia? 10.000 lumayan ya Allah. Mama aku aja kadang ngasih duit, kadang tidak. Minta duit 2.000 udah panjang kan muncungnya. Ambil betul Pak? Jadi kata Rasul, dosa itu adalah ma'aka fi sodrika. Betul Pak? Betul Bu? Ibu gitu juga. Sebelum ibu melakukan dosa, apa dosa yang sering dilakukan oleh istri? Nyuci baju, tengok ada duit di kantung suami. Pasti ibu mikir dulu, betul Bu? Enggak mikir ya? Enggak pernah mikir ya? Langsung digas ya? Oh memang parah berarti Pak. Pasti mikir dulu, ya Allah bang, kok bisa ada duit di kantongmu bang, katanya. Limpul pula kata dia. Ambil enggak ya? Ambil enggak, alah bagus ambil, nanti bersama dia beli chipnya ini. Udah diambil, tidak izin. Hati-hati Bu, itu dosa yang sering ibu lakukan. Gak ada hukum dosa, tidak ada satu riwayat yang mengatakan duit suami, duit istri milik istri. Tak ada satu riwayat pun yang mengatakan seperti itu. Kalau ada kitab yang mengatakan seperti itu, sini kita adu sini. Nah ini Bu, hati-hati Bu. Malam hari ini apa kata ibu-ibu? Menyesal kita ngundang usaha rahab nih kan. Nggak ada pro sikit pun sama kita, kontra saja. Nggak apa-apa Bu. Tapi saya lihat ibu-ibu di sini semuanya calon penghuni surga. Itu dia Bu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir kita bahas tentang sholat karena permintaan mengurus permintaan panitia. Karena kalau permintaan panitia tak disinggung, nanti amplop Ustaz dikurangin. Ustaz ini tadi awak minta itu bukan yang disampaikannya. Pak, Bu, pengurus masjid ini tadi minta singgungkan Ustaz. Masjid cantik, sudah AC, lebar terasnya. Masa iya sholat subuh cuma 1 saf? Masa iya sholat berjamaah cuma 2 saf, 3 saf? Sholat Jumat banyak. Pak, ini saya kasih tahu Pak. Kata Nabi SAW, hadis ini dijelaskan dalam bab sholat kitab Bulughul Maram, dalam kitab Sahih Muslim juga ada, dalam kitab Bukhari juga ada, dalam kitab Fathul Qorib, Fathul Bari, Fathul Mu'in juga ada. Apa kata Nabi SAW? Man taraka sholat muta'ammidan faqad kafara. Mati ini yang gak sholat tadi. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang sudah berakal? Pak, sudah berakal Pak? Lemes pas ditanya. Pak, sudah berakal Pak? Sudah. Bu, sudah berakal Bu? Sudah. Kalau memang sudah, maka perintah sholat untuk orang yang berakal. Kemudian untuk siapa perintah sholat? Orang yang sudah sunat. Pak, sudah sunat Pak? Dia bilang belum, ikut program Kades tadi. Ya, tapi motongan pakai kampak Pak Kades. Ya. Pak, udah sunat? Udah, kalau sudah sholat. Pak, Bapak orang gila apa tidak? Tidak kan Pak? Kalau tidak orang gila makanya sholat. Kalau ada yang tidak sholat, Pak Imam gampang. Orang gila, bilang aja gitu. Belum sunat, bilang aja gitu. Tidak berakal, bilang aja gitu, udah selesai. Karena perintah sholat hanya untuk orang yang berakal. Jadi kalau ada yang tidak ke masjid, tandai berarti belum Hati-hati. Ini kata yang orang pro dengan tidak ke masjid. Ya Allah, kenapa lu sahabat yang diundang ini? Masa dibilang yang belum sunat, udah tumpul ini gitu. Bahaya Pak. Bayangkan, Bapak tahu iblis kenapa
sama Nabi Adam. Bayangkan kita tidak mau sujud pada Allah. Kita mau dicampakkan kemana lagi nih Pak? Apa nggak besar dosanya itu Pak? Nah bayangkan, iblis itu Pak ahlul ibadah, hafal Quran, hafal hadis. Bayangkan iblis itu luar biasa. Iblis itu ibadahnya paling banyak. Mungkin kalah ibadah kita sama iblis. Tapi iblis dikeluarkan dari surga. Kenapa iblis dikeluarkan dari surga? Karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Dua yang membuat iblis itu dikeluarkan dari surga. Satu, tidak berakhlak karena dia sombong. Kemudian yang kedua, karena dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Idh qalal malaikatu usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Kami perintahkan malaikat itu sujud kepada Nabi Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Iblis itu dulu sejarahnya dia itu malaikat, makanya tugasnya beribadah saja kepada Allah. Bayangkan dia dikeluarkan dari surga karena nggak mau sujud sama Nabi Adam. Nah kita nggak mau sujud sama yang menciptakan kita, ya Allah. Apa nggak bangga kali ini? Makanya Pak, Fir'aun Pak, Bapak kenal Fir'aun? Kenal? Gimana kenalannya? Jalan lama. Fir'aun itu Pak, pernah dia diajak bicara sama iblis. Fir'aun, kau hebat kali Pak. Aku acukan jempol sama kau. Nih ecek-eceknya bahasa orang Medan ya Pak. Yang mantap kali kau gitu. Kenapa iblis gitu? Aku saja nih yang lebih jago daripada kau pun, lebih hebat daripada kau pun gitu. Iya, kenapa? Aku aja nggak ngakui diri aku Tuhan. Kau, ya Allah, masih manusia kecil, tulangmu bedekik lagi. Nganggap dirimu Tuhan. Apa kata Fir'aun? Iya, nanti aku tobat kok. Bayangkan, nggak sempat dia mau mengucap syahadat, rupanya sudah tenggelam dia. Nah itu dia. Bayangkan Pak. Nah makanya yang tidak sholat hati-hati. Biarpun kita hari ini masih mencip, tetap sholat. Biarpun hari ini kita bermaksiat, tetap sholat. Biarpun hari ini kita tetap menjudi, tapi tetap sholat. Dengan sholat mana tahu kebiasaan kita menjudi tadi dirubah oleh Allah. Mana tahu dengan kebiasaan sholat kita tadi, yang tadi kita mencip, langsung kita bertobat kepada Allah. Yang biasa kita bermaksiat, rupanya karena sholat kita tadi, kita dirubah oleh Allah. Jangan takut Pak, biar kita dulu pendosa, tapi Allah itu melihat masih akhir. Inna fil khawatim, yang Allah lihat itu di akhir. Tapi jangan pula Bapak sombong, Allah masih hidup kok, belum mati, menjudi jangan Pak. Idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan. Kalau ajal sudah tiba, itu tidak bisa dimundurkan, wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan. Hati-hati Pak, hati-hati. Bapak Ibu dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ustaz mau duit? Oke, Ustaz keluarkan ini yang warna biru. Mau? Oke, jawab pertanyaan Ustaz. Kita break dulu ya Pak ya. Jawab pertanyaan Ustaz. Sebutkan berapa tanggal berapa? Oh pelarian semua. Tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun apa? Rasulullah SAW itu dilahirkan. Angkat tangan, naik ke atas panggung. Sini nak, itu sini, yang megang aku, sini nak. Iya nggak apa-apa sini. Ayo nak, sini. Tanggal berapa? Tunggu dulu. Siapa namanya? Nisa. Ya. Mamanya datang? Enggak. Bapaknya? Enggak juga. Nanti sampai rumah ceramah ya. Suruh ruqyahkan nanti sama Pak Imam ya. Nisa. Rumahnya dekat sini? Ya. Sebutkan tanggal berapa Rasul lahir?
Tanggal 21 bulan 2022. bulan 2022 tahun 2021. Tepuk tangan dulu Pak Tuan kita. Namanya siapa? Nisa? Ya. Nah, ini nah. Nah, nggak apa-apa, biar semangat. Nah, bilang apa? Iya, sama-sama. Memang kalau udah bawa duit, jalannya agak miring nih. Tadi pas belum dapat duit loyo. Simpan nanti diminta kawan ya, coba. Oke, masih salah. Ada, ayo siapa? Ayo nak sini yang jilbab pink sini. Ini pasti habis dikasih tahu ayahnya. Gak apa-apa, sini nak, sini. Siapa namanya? Asti. Asti Maisela, bukan? Bukan. Sebutkan tanggal berapa Rasul lahir, bulan apa Rasul lahir, dan tahun apa Rasul lahir. 12 Rabiul Awal tahun gajah. Insya Allah. Tepuk tangan dulu Pak untuk Asti. Betul Pak? Betul. Karena ini door prize yang paling besar, atau Pak Kades mau nambah? Woi, itu Bapak Ismail. Boleh. Katanya. Satu pertanyaan lagi. Berapa anak Nabi? Anak-anak Nabi? 7 orang. 7 orang. Sebutkan. 1. Pertama. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Itu Pak. Kalau anak kita sering dengar sholat. Coba di rumah kerjanya mutar speaker dangdut buat-buat. Lagunya yang lagu TikTok pula itu zaman sekarang. Makanya anak sekarang lebih jago TikTok daripada dia sholawatan. Tepuk tangan dulu untuk Asti. Ini door prize malam ini dapat warna biru. Ayahnya ada? Yang mana? Oh itu yang giginya ompong. Nah, mamanya ada? Mana mamanya? Oh itu yang mirip Lesti itu ya? Oh ya, oke, dah duduk, makasih. Oh dari Bangladesh, Masya Allah. Tambah door prize malam ini. Ini belum tentu Ustaz kan Bang Aris? Oh belum. Oke, selanjutnya. Nih, ada biru lagi nih dari Bangladesh. Ayo. Jawab pertanyaan Ustaz. Coba sebutkan di dalam Al-Quran surah apa tadi yang dibilang tadi sama Asti tahun gajah? Angkat tangan. Surah apa? Sini nak, sini. Nih. Wah itu mamanya yang angkat tangan. Saya Ustaz, saya kata dia. Kala ibu nanti playlist belum pula ibu nanti. Siapa namanya nak? Zahra. Ayahnya ada? Enggak, nanti ceramah ya ayahnya ya. Ya. Mamanya ada? Enggak juga. Di rumah ya. Ngapain di rumah? Oh jaga gede ya. Sebutkan surahnya surah apa? Al-Fil. Surah Al-Fil. Betul? Betul. Hafal surah Al-Fil? Hafal. Coba bacakan Ustaz. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijarratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Oke, tepuk tangan dulu Pak. Nih saya masukkan amplop biar kayak yang lain. Nanti dia iri pula aku nggak pakai amplop. Tapi saya tambah nih sama punya Ustaz ya. Lebih banyak. Kata Asti jadi kenapa nggak aku yang jawab itu tadi ya? Kata. Tak apa-apa, rezeki sudah ada kadarnya ya. Kasih. Ya insya Allahnya anak-anak kita nih calon-calon ustazah, amin. Masih ada satu lagi ya. Yang laki-laki. Ini laki-laki banyak main Free Fire kayak gini lagi. Ayo, terakhir. Harus laki-laki yang dapat ya.
Ini satria di belakang teriak. Kami boleh jawab, Ustaz? Oke, pertanyaan terakhir. Sebutkan 4 sahabat Nabi yang pertama masuk surga. 4 sahabat Nabi. Ayo. Sahabat Rasul. Nah itu Pak RT ngasih tahu anaknya, cepat. Ayo, ada. Kalau nggak ada juga, itu yang di belakang ada angkat tangan baju putih. Sini nak, sini. Sini, peci hitam baju putih. Gak apa-apa. Sebutkan 4 sahabat Rasul yang melanjutkan kepemimpinan kekhalifahan Rasul. Ada. Waduh, enak kali ini. Ayo, siapa ada yang bisa? Nggak ada, lanjut. Yang tua aja Pak, yang tua. Yang tua boleh lah, yang tua yuk, boleh yuk. Yang tua, tahu. Oh, Ustadz yang jawab. Ya. Ayo, kalian. Oke, kita ganti. Coba sebutkan siapa nama ayah Rasul, ibu Rasul, kakek Rasul, paman Rasul. Nih yang dinyanyikan sholawat tadi. Rohatil atyaru tasdu bilayalil maulidi wa barikun nuri abdu memani ahmadi. Apa lagu tuh? Abdullah. Kalau yang hafal maju ke depan sini. Ya, cepat. Ayo nak, cepat sini. Sini. Kalah lah. Apa kata mamanya? Nyesal pula aku melahirkan anak laki-laki ini. Sebutkan, siapa nama ayah Rasul? Allah. Nama ibunya? Aminah. Aminah. Nama kakeknya? Abdul Muthalib. Nama pamannya? Abu Thalib. Siapa namanya? Iya. Namanya dia. Bapaknya ada? Oh masih tinggi. Mamanya ikut? Boleh? Nah ya, nanti ceramahnya di rumah ya. Ya. Nah ini dia. Oke, makasih anak ya. Masya Allah. Itu yang lagi-lagi kenapa APND asbab belajar gak serius ya? Oke, kita tutup malam ini dengan sholawat rohatil. Ayo anak-anak iring Ustaz. Rohatil atyaru tasdu bilayalil maulidi wa bari. Bapak yang hafal boleh ikuti, ibu juga. Memani ahmadi wa barikun nuri abdu ma'ani ahmadi bilayalil maulidi. Ayo 1, 2, 3. Rohatil atyaru tasdu bilayalil maulidi wa barikun nuri abdu memani ahmadi wa barikun nuri abdu memani ahmadi bilayalil maulidi. Abdullah nama Aminah ibundanya, Abdul Muthalib, Abu Thalib pamannya, Khadijah, Fatimah putri tercinta, semua pernah semulia dari mulai ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Itu Pak, kalau kita sering nyanyikan anak kita sholawat. Makanya istri kita Pak nasihatin kalau lagi gendong anak, ngayunkan anak, itu lagunya yang lagu sholawat. Kami dulu Bu,
bersama orang tua bapak? Pernah? Kami dulu kecil lagunya apa coba? Lagu kami itu waktu kecil lagu doa, makanya besar sesuai dengan doa orang tua. Itu enggak disebutkan nama anak bapak mamanya. Anak-anak bapak saya ada 10 orang. Bapak taunya buat anak, mama taunya main TikTok. Anak besarnya kurang ajar. Ah itu Pak. Makanya Pak Bu, anak adalah titipan Allah. Titipan Allah harus dijaga. Ibu kalau susah didik anak, bapak kalau susah didik anak, kita sibuk cari duit. Sekarang zaman sudah canggih. Sekolahkan anak kita di pendidikan Islam. Ustadz masuk pesantren mahal. Kalau ada yang kesusahan ekonomi di sini telepon saya. Saya bantu di pesantren Jabal Nur. Ini sponsor sedikit. Ya, terserah, nggak mesti di Jabal Nur. Ustaz kami nggak mau jauh-jauh. Boleh mondok yang dekat-dekat di Duri ini. Ada Umpul Waton, ada Al Johar, ada Ibadur Rahman, ada apa lagi, terserah. Yang penting pondokkan, masukkan anak kita di pesantren biar kita cari duit. Biar kita bekerja, biar ibu-ibunya fokus di rumah, anak kita mondok di pesantren. Selamat Bu anak kita di pesantren Bu. Tapi saat itu anak tangga saya pesantren tuh, mirip setan mukanya. Ke masjid tidak, ini tidak memang betul. Jangan salahkan pesantrennya, salahkan anaknya. Tapi setidaknya mereka tahu jalan pulang tersesat ya anak pesantren. Pak, saya sebelum jadi ustaz, kayak setan. Serius Pak. Saya dulu sebelum jadi ustaz, parah Pak. Melawan orang tua. Apa? Dosa apa yang belum pernah saya lakukan. Cuman karena sudah jadi ustaz, tahu jalan pulang. Ini bahaya yang tidak dari pesantren, mau kemana dia pulang? Mati bapak mamanya, nggak bisa dia ngaji Yasin, putar Al-Quran, Yasin. Di HP itu, ditaruh HP itu dekat kuburan. Kalau bapaknya bisa hidup, ditokok kepala pakai batu nisan. Betul Pak? Nggak bisa dia ngaji. Pak, hati-hati Pak, kita yang punya anak nih Pak, kalau mereka tidak ini, itu Pak, Nabi Ibrahim pada saat tidak mati, itu yang ditanya, mada ta'budu Nabi Ba'di, apa yang akan kamu sembah setelah aku mati? Beda orang tua zaman sekarang. Orang tua zaman sekarang apa yang ditanya? Mada ta'budu Nabi Ba'di, apa yang akan kamu makan nanti nak kalau bapak mati nak? Sawit bapak urus nak ada 2 hektar, kalau nggak diserobot Pak RT nanti nak. Betul Pak, itu yang sekarang dipikirkan orang tua kan Pak? Betul kan Pak? Kami Pak, orang tua kami, apa yang dibilang orang tua kami? Sekolah kau di pesantren baik-baik, besar kau nanti jadi orang. Bukan hartamu yang ayah minta, bukan duitmu yang ayah minta. Yang ayah minta, kau barisan pertama menyolatkan ayah sama mama. Itu yang diminta Pak. Makanya nih anak-anak saya nih, nggak bisa dia sholat jenazah nih, kepalanya saya tokok nih. Nggak boleh pulang dan nggak akan kami tamatkan di pesantren. Itu dia Pak. Makanya Bapak, Ibu, ya, sekolahkan anak kita di pesantren. Kalau ada yang terkendala di biaya, telepon saya, minta nomor HP saya sama tulang orang putih. Saya bantu. Berapa banyak anak durin yang masukkan pesantren di Jabal Nur. Saya tolong. Mau fakir miskin, anak yatim kita tolong. Memang Jabal Nur pesantren mahal, tapi pesan almarhum, kalau ada anak yatim, kalau ada fakir miskin, almarhum pendiri kami itu Pak Kiai Haji Ali Mungsin. Mungkin bapak yang orang lama di Duri ini mungkin kenal. Beliau Ustadz Kondang. Makanya kami ini nurun, saya ini nurun ke beliau, nurun ilmunya. Tapi saya bukan Ustadz Kondang, saya Ustadz Kandang. Itu dia. Bisa Bu? Ya anak kita tadi yang coba nih, usah tambah satu lagi nih ya. Mau duit? Nih, usah tambah, masih ada satu lagi. Coba sebutkan siapa artis yang paling banyak subscribernya YouTube-nya. Angkat tangan. Wah, angkat tangan cepat, ini duitnya usah keluarkan nih. Nih. Sini nak, sini. Banyak itu yang banyak, cuman malu dia.
Banyak kan Pak, kalau urusan dunia banyak yang tahu kan Pak? Banyak. Saya tanya, coba yang laki-laki, hero marksman sebutkan MM apa aja? Nggak tahu. Hero FF? Nah, Bapak nggak tahu. Apa siapa? Iya, tepuk tangan dulu Pak untuk anak kita. Ini. Ya. Iya. Itu Pak, hati-hati kita. Perkara dunia kalau ditanya cepat anak kita. Tapi jangan perkara agama. Ini yang bahaya Pak. Nanti ketika tidak mata ibnu Adam ikoto amalu ilamin salasa. Kalau mati anak cucu Adam terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, ilmu yang tafawubi, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Yang ketiga, waladun solihah ayyada'ula, anak yang soleh dan soleha yang mendoakan orang tua. Baiklah Bapak Ibu, mungkin ini saja bisa saya sampaikan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada ceramah Ustadz Fadli harap kurang panjang, nanti pengurus masjid telepon saya lagi. Oke? Tak ada gading yang tak retak, tak ada tuyul yang tak botak. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Pak Kades, maaf Pak Kades. Serius Pak RT, maaf. Maaf. Tulang rambutnya, maaf. Pak Imam masjid, maaf. Maaf Pak Imam. Maaf. Pak Ketua BKM, maaf. Maaf. Sebenarnya saya nyinggung itu tadi karena nggak tahu siapa yang mau disinggung. Makanya kalau kenal sama saya bahaya. Ibu, maaf Bu. Serius lah, gue kayak nggak ikhlas gitu Ibu. Kalau ada kata-kata saya yang kasar, sebenarnya Pak Bu, saya sengaja. Kenapa saya sengaja? Karena saya makhluk kasar. Makanya kata-kata saya kasar. Kalau saya makhluk halus, tentu kata-kata saya halus. Itu dia. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, mari kita tutup. Sebelum kita tutup, kita beristighfar kepada Allah. Pak, oh Pak, Pak, Bu, oh Bu. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Man lazimal istighfar. Siapa yang melazimkan istighfar, siapa yang beristighfar kepada Allah, ghafarallahu dzunubahu, maka Allah akan ampunkan setiap dosanya. 1 kali 1 istighfar 1 dosa. Kita ini banyak dosa kita, betul Pak? Betul. Bu, banyak dosa kita Bu. Maka dari itu kita beristighfar kepada Allah 3 kali. Ibu-ibu boleh ikuti saya, bapak-bapak boleh ikuti saya. Setelah istighfar nanti kita akan berdoa kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Kata sahabat Rasul ketika berdoa itu Rasul mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Bapak, mari kita meminta, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Tapi pesan saya Bu, Pak, kalau ketiaknya busuk jangan tinggi-tinggi. Kalau ketiaknya bolong jangan tinggi-tinggi. Mari kita angkat tangan kita Pak. Kita tundukkan kepala kita Pak. Dalam kitab Bulughul Maram, bab zikir dan doa, tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah Pak. Tidak ada yang kita minta itu tidak diijabah sama Allah Pak. Nabi Muhammad ditegur sama Allah, "Idza sa'alaka ibadi anni qul fa inni qarib." Ya Muhammad, kalau umatmu bertanya
dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku menjawab doa orang yang berdoa kepadaku. Namun pertanyaannya, Ustaz, kapan diijabah doa kami? Itu dia. Tergantung. Kalau doa kita serius, dijelaskan Pak dalam kitab zikir dan doa, itu Allah malu tidak mendengar doa kita. Makanya ini kita doa serius. Yang kita punya hutang hari ini banyak. Berdoa kita kepada Allah, hutang kita dilunaskan oleh Allah. Amin. Hari ini kita yang punya anak kurang taat kepada orang tuanya, berdoa kita kepada Allah, ya Allah, berilah hidayah anak kami, jadikan mereka anak yang soleh dan soleha. Amin. Hari ini suami kita Bu, yang rezekinya mandek, rezekinya lagi susah-susahnya, kita doakan Bu, rezeki suami kita lancar. Amin. Hari ini Pak, kita doakan istri kita yang kerjanya merepet aja. Kita doakan semoga mereka dapat hidayah, makin rajin merekatnya. Amin. Hari ini Pak, Bu, yang kita dalam kesusahan, kita berdoa kepada Allah, dimudahkan urusan kita, dilapangkan urusan kita, dipanjangkan umur kita. Amin. Mari kita angkat tangan kita Pak, kita bermohon kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina wa dhunuba walidina wa dhunuba walidina warhamhuma 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 kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أحينا بالإيمان ومتنا بالإيمان ودخلنا جنة مع الإيمان. يا الله، اللهم اختم أجلنا بحسن الخاتمة ولا تختم أجلنا بسوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعيننا واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا أولادا صالحا. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا أولادا صالحا واجعلنا أولادا أبرارا واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أولاد صالحا. ربنا هب لنا من أولاد صالحا. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتقصنا وتمم
تقصرنا يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا إنك أنت خير الراحمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم minna minkum taqabbal ya karim. Semoga dengan doa yang kita panjatkan, alhamdulillah cuaca dingin sejuk, semoga pertanda diijabahnya doa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, kalau ceramah saya kurang mantap, saya mohon maaf, maklum. Saya bukan Ustadz kondang, tapi saya Ustadz kandang. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, itu mutlak dari lidah saya, mutlak dari lidah saya. Tapi kalau benar, ini lillahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.